15 ke bawah tuh 14 lah kayaknya. Ya jadinya dilarang, udah diambil, ya udah dari situ larinya ke Wattpad sembunyi-sembunyi. Tapi di Wattpad juga nggak baca yang aneh, baca-baca cerita tinggi itu anak-anak SMA kan percintaan kayak gitu. Idenya itu muncul dari sana, dari pas saya baca nih kayak ini seru deh, tapi kayaknya kurang apa gitu, kurang greget gitu. Dari situ saya kayaknya aku mau coba buat bikin cerita tapi yang versi aku sendiri gitu. Jadi yang gimana yang ada di dalam pikiran aku, atau kadang-kadang dibumbu-bumbuin juga sama pengalaman-pengalaman pribadi kayak tentang percintaan. Kalau anak SMA kan waktu itu juga pertama kali aku nulis juga pas SMA kan. Ya kadang aku ngambil nama dari teman-teman, aku masukin gitu namanya. Kayak gitu sih. Kalau ide sebenarnya dari mana aja. Terus berapa lama sih waktunya untuk membuat sebuah karya itu? Kalau dulu SMA lebih rajin-rajinnya. Sebulan itu bisa kelar satu novel, yang halaman itu bisa beratus-ratus. Karena emang SMA tuh lagi apa sih kesibukannya ke SMA tuh bukan sekolah gitu kan. Makanya nulis tuh rajin banget, senang banget kalau nulis SMA. Sehari itu kita ngertiin 3.000 kata, jadi cepat itu kelarnya. Jadi meskipun sakit atau apapun itu tetap dipaksa buat nulis karena aku punya kebiasaan kalau sekalinya sesuatu ditinggal pasti nggak bakal kelar. Saya dulu kebiasaan. Biasanya begitu. Jadi makanya kalau bikin sesuatu pasti bertahap 1, 2, 3 cicil tapi kelar. Meskipun dikit tapi dijamin kelar. Asal jangan berhenti, kalau berhenti itu stop, udah ditinggal. Gitu. Kira-kira apa pesan utama sih yang Anda sampaikan terhadap pembaca? Kalau buat pembaca sih mungkin karena sekarang Indonesia itu terkenal dengan budaya minat membacanya yang kurang ya, mungkin ya emang perlu sih, terutama buat pelajar dan mahasiswa. Sebenarnya membaca itu bisa membuka wawasan kita lebih jauh, meskipun yang dibaca itu cuma novel, cuma cerita-cerita fiksi, cuma cerita-cerita ya, tapi itu ada pemanfaatnya. Maksudnya nggak ada ruginya gitu kalau kita baca, karena meskipun itu dia cerita fiksi, tapi kan balik lagi kalau cerita fiksi itu kan cerminan dari kehidupan manusia ya, pasti ada dikit-dikit ada nilainya, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, membuka wawasan. Kayak contohnya kita tinggal sekarang di Jakarta, terus kita baca cerita Sri Nurbaya, dari situ kan kita jadi tahu budaya Minang ternyata dulu tahun sekian masih tentang perjodohan kayak gitu sih. Penting baca, penting banget kalau Terus bagaimana sih tanggapan Gina kesannya kan membuat sebuah karya kan banyak kan komentar-komentar kritik, gimana sih Gina menghadapi itu kan? dulu aku pernah pertama kali nulis di komen jelek, di komennya dapat komen pernah kayak apaan sih, sakit hati enggak sih waktu itu, karena dari awal tuh udah siap mental kalau ini karya gua baik buruknya itu tulisan, itu tulisan gua yang pada itu bukan hasil karya orang lain, ini juga ngomongin gua. Jadi ketika dikritik pun ya udah suka gua, gua mau kritik, mau berkomentar kritik, mau maksudnya udah silakan. Tapi hati aku udah terbuka lebar untuk menerima semua kritik-kritik pada situ. Lalu waktu itu sempat dibilang ini apa sih ceritanya sama-sama yang lain deh. Ya benar ya kalau begitu. Itu kan maksudnya itu nggak negatif sih, cuma ada
dihujat, tes